Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nugra Putri dengan NIM 144250075. Tugas arsitektur digital dari kelas B angkatan 2025. Saya akan mempresentasikan digitalisasi dalam bidang arsitektur dengan tema kinetic building yang berjudul Sejarah dan Peranan Digitalisasi pada Perkembangan Karya Arsitektur. Pengertian digitalisasi. Digitalisasi dalam bidang khususnya pada kinetic building adalah penerapan teknologi digital untuk merancang dan mengelola bangunan kinetik yang bagian-bagiannya dapat bergerak atau berubah bentuk secara adaptif. Digitalisasi pada kinetic building melibatkan penggunaan perangkat lunak desain 3D dan algoritma grafis seperti Rhinoceros dan Grasshopper untuk menciptakan desain fasad kinetik yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Selain itu, digitalisasi memanfaatkan sensor, aktuator, dan sistem kontrol otomatif yang bekerja berdasarkan data lingkungan seperti cahaya, suhu, angin untuk menggerakkan bagian-bagian bangunan secara responsif dan efisien. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan termal, serta fleksibilitas ruang dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan melalui integrasi teknologi canggih dalam konsep smart building. Konsep kinetic building dalam bidang arsitektur. Secara keseluruhan, konsep kinetic building sebagai bangunan adaptif yang responsif, estetis, dan berkelanjutan dalam konteks arsitektur modern. Beberapa konsep dari kinetic building dalam bidang arsitektur meliputi adaptabilitas lingkungan, yaitu bangunan kinetik dirancang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan sekitar seperti cahaya, matahari, suhu, dan angin dengan menggunakan sensor dan aktuator. Contohnya, fasad dapat membuka dan menutup atau berubah posisi untuk mengoptimalkan pencahayaan dan ventilasi alami. Kedua, fleksibilitas fungsi dan ruang. Bagian-bagian bangunan kinetik bisa bergerak atau bertumbuh konfigurasi sesuai kebutuhan fungsional ruang dan interaksi pengguna. Ini memungkinkan ruang menjadi lebih multifungsi dan meningkatkan kenyamanan termal serta visual bagi penghuninya. Tiga, teknologi dan mekanisme gerak, yaitu konsep ini menggabungkan teknologi mekanik, elektronik, dan kontrol otomatis untuk menciptakan elemen bangunan yang bergerak. Bentuk gerakan ini bisa berupa lipatan folding, geser sliding, ekspansi expanding, penyusutan shrinking, atau transformasi bentuk. Keempat, estetika dinamis. Selain fungsi, kinetic building juga menonjolkan nilai estetika dengan menciptakan tampilan bangunan yang dinamis dan ekspresif melalui pergerakan yang dapat berubah-ubah secara visual dan spasial. 5. Bangunan material ringan dan modular. Banyak elemen kinetik menggunakan material yang ringan dan berbentuk modul kecil agar dapat bergerak dan mudah proporsional sesuai desain morfologi fasad atau bangunan kinetik tersebut. Selanjutnya, peran digitalisasi dalam kinetic building. 1. Building Information Modeling atau BIM memungkinkan perancangan digital 3D yang terperinci untuk merancang komponen kinetik, memprediksi performa, dan meminimalkan kesalahan di tahap konsepsi hingga konstruksi. 2. Internet of Things atau LOT berfungsi menghubungkan sensor dan aktuator di bangunan kinetik sehingga gerakan yang fungsi dapat dikendalikan dan diotomatisasi secara real-time. 3. Artificial Intelligence atau AI dapat mengoptimalkan respon kinetik terhadap variabel lingkungan seperti cahaya, suhu, dan angin untuk kenyamanan penghuni dan efisiensi energi. 4. Sensor pintar dan pengendalian otomatis meningkatkan efektivitas memanajemen dinamika fasad atau elemen kinetik lainnya sehingga bangunan dapat beradaptasi secara interaktif terhadap lingkungannya.
Contoh implementasi dan tren terkini. Contoh bangunan kinetik terkenal yang memanfaatkan digitalisasi dan teknologi sensor cerdas seperti implementasi digitalisasi dan sensor cerdas, pemanfaatan sensor suhu, cahaya, kelembapan, dan sensor gerak untuk mengatur pencahayaan, penghawaan, dan keamanan secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan penghuni. Selanjutnya, sensor posisi yang mendeteksi apakah pintu dan jendela terbuka atau tertutup, berimplikasi pada penghematan energi dan keamanan bangunan. Selanjutnya, sistem kontrol adaptif yang mengatur bentuk atau orientasi struktur kinetik berdasarkan data real-time dari sensor. Berikutnya ada tren terkini, yaitu integrasi lot dan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan otomatis demi efisiensi energi dan kenyamanan. Penggunaan sensor cerdas untuk pemantauan real-time pada bangunan cerdas yang memungkinkan penyesuaian lingkungan internal sesuai kebutuhan penghuni. Selanjutnya, bangunan kinetik yang responsif terhadap kondisi, lingkungan luar, dan aktivitas dalam bangunan lewat digitalisasi dan sensor cerdas. Proyek global menggabungkan bentuk kinetik dan digitalisasi. Di sini kita bisa melihat bahwa ada contoh satu, Al-Bahar Towers dari Abu Dhabi yang menggunakan fasad kinetik dengan sensor cahaya untuk mengatur shading otomatis. Selanjutnya ada juga museum kinetik dan bangunan dengan fasad bergerak yang menyesuaikan diri dengan iklim dan intensitas cahayanya. Selanjutnya, kita pada kesimpulan, yaitu digitalisasi dalam bangunan kinetik dalam arsitektur membawa transformasi signifikan dengan menjadikan bangunan tidak hanya sebagai struktur fisik, melainkan entitas yang cerdas, adaptif, dan terkoneksi. Integrasi teknologi digital seperti sensor cerdas, Internet of Things, dan perangkat lunak pemodelan memungkinkan bangunan kinetik untuk merespon secara real-time terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan penghuni, dan berkelanjutan lingkungan. Digitalisasi juga mendukung perencanaan dan lebih presisi kolaborasi antar disiplin ilmu serta pengelolaan sumber daya bangunan secara optimal. Namun, transformasi ini membawa tantangan seperti privasi data, keamanan cyber, dan perlunya perhatian terhadap dampak sosial, ekonomi, sehingga pengguna teknologi harus bertanggung jawab untuk manfaat maksimal. Secara keseluruhan, digitalisasi dibangun kinetik mendorong arsitektur menuju masa depan yang lebih efisien, adaptif, dan ramah lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.